Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jemi Ramadiana, berasal dari program studi Sosiologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui presentasi ini, kami akan mengajak teman-teman untuk memahami bagaimana demokrasi di Indonesia dibangun, dijalankan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi pada dasarnya adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Konsep ini secara klasik dirumuskan sebagai government of the people, by the people, for the people oleh Abraham Lincoln. Namun, demokrasi bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, melainkan juga bagaimana kekuasaan ini dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Dalam tradisi klasik, Aristoteles menekankan pentingnya partisipasi warga dalam kehidupan politik sebagai bentuk aktualisasi manusia sebagai makhluk sosial. Sementara itu, tradisi liberal dari John Locke menekankan bahwa negara harus melindungi hak-hak dasar individu seperti kebebasan dan kepemilikannya. Dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial. Soekarno menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus berakar pada budaya gotong royong, bukan individualisme semata. Hal ini diperkuat oleh Muhammad Hatta yang melihat demokrasi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan sekedar kompetisi kekuasaan. Dengan demikian, urgensi demokrasi di Indonesia terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam kehidupan berbangsa. Demokrasi Pancasila diperlukan karena mampu menjawab kebutuhan bangsa Indonesia yang majemuk. Sistem ini menjamin kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sekaligus memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan. Dalam teori modern, Robert A. Dahl menjelaskan bahwa demokrasi yang baik harus memenuhi unsur partisipasi efektif dan kesetaraan politik. Tanpa kedua hal ini, demokrasi hanya akan menjadi formalitas. Demokrasi juga berfungsi menjaga persatuan dan keberagaman suku, agama, dan budaya. Nurcholish Madjid menekankan bahwa demokrasi harus dilandasi nilai kemanusiaan dan pluralisme agar tidak menimbulkan konflik sosial. Demokrasi Pancasila juga penting karena untuk mencegah munculnya otoritarianisme karena kekuasaan selalu diawasi oleh rakyat dan dibatasi oleh hukum. Oleh karena itu, demokrasi bukan hanya kebutuhan politik, tetapi juga kebutuhan sosial untuk menciptakan keadilan dan stabilitas nasional. Demokrasi Indonesia tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari perjalanan panjang sejarah dan interaksi berbagai nilai. Secara historis, praktik demokrasi sudah ada dalam kehidupan masyarakat melalui musyawarah mufakat dan bergotong royong. Tradisi ini menunjukkan bahwa nilai demokrasi telah hidup dalam budaya lokal jauh sebelum konsep modern diperkenalkan. Dari sisi pemikiran Barat, konsep demokrasi diperkaya oleh teori hak asasi manusia dan supremasi hukum yang berkembang dari pemikiran John Locke. Sementara itu, dalam kajian ilmu politik Indonesia, Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia merupakan sintesis antara nilai lokal, agama, dan modernitas. Dari sisi religius, khususnya dalam Islam, konsep syura atau musyawarah, keadilan, dan amanah juga memberikan dasar etis bagi praktik demokrasi. Dengan demikian, demokrasi Indonesia memiliki fondasi yang kuat karena berasal dari berbagai sumber yang saling melengkapi. Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia dijalankan melalui lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPRD yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam proses legislasi, pengawasan, dan pengambilan kebijakan publik. Namun, pelaksanaan demokrasi tidak selalu berjalan ideal.
Berbagai tantangan masih dihadapi seperti korupsi, rendahnya partisipasi politik, polarisasi masyarakat, serta penyebaran informasi di era digital. Samuel Huntington menjelaskan bahwa demokrasi berkembang melalui gelombang yang tidak selalu stabil dan sering menghadapi kemunduran. Dalam konteks Indonesia, Jimli As-Siddiq menekankan pentingnya supremasi hukum dan penguatan konstitusi agar demokrasi tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum. Oleh karena itu, tantangan demokrasi harus dihadapi dengan penguatan institusi dan kesadaran masyarakat. Esensi demokrasi Pancasila terletak pada nilai-nilai yang mendasarinya, yaitu musyawarah, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap perbedaan. Demokrasi tidak hanya diukur dari adanya pemilu, tetapi juga dari kualitas kehidupan sosial masyarakat. Marshall menekankan bahwa demokrasi harus menjamin hak sipil, politik, dan sosial secara seimbang. Dalam pemikiran Indonesia, Supomo menekankan konsep negara integralistik. Dalam pemikiran Indonesia, Supomo menekankan konsep negara integralistik yang mengutamakan persatuan dan kepentingan bersama. Artinya, demokrasi Indonesia tidak menetapkan individu secara terpisah dari masyarakat, tetapi sebagai bagian dari kesatuan yang saling terkait. Urgensi dalam demokrasi Pancasila terletak pada kemampuannya menciptakan harmoni antara kebebasan dan tanggung jawab sosial. Demokrasi Pancasila merupakan sistem yang mengintegrasikan nilai, kelembagaan, dan praktik kewarganegaraan dalam satu kesatuan. Prinsip-prinsip utamanya meliputi kedaulatan rakyat, keadilan sosial, musyawarah mufakat, serta supremasi hukum. Robert Dahl menegaskan bahwa demokrasi harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Di Indonesia, Miriam Budiarjo menekankan bahwa demokrasi harus dijalankan dengan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, demokrasi Pancasila bukan hanya sistem politik, tetapi juga sistem nilai yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh. Keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada kualitas warga negaranya. Warga negara yang demokratis adalah mereka yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan toleransi. Karl Pateman menekankan bahwa partisipasi aktif warga merupakan kunci keberhasilan demokrasi. Dalam konteks Indonesia, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter warga yang demokratis. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, toleransi, dan sikap kritis. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesadaran dan karakter warga negara itu sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cherry blossoms blooming in the mountains.